Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang ke kudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan Engkau hadir. Terima kasih. Shalom, puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini. Kita akan membuka Alkitab kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan, saudara. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, dia katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Jadi di sini ada dua kali penekanan. Yang pertama dia katakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Kemudian dia katakan lagi, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Jadi yang pertama itu seolah-olah sifatnya hanya dititipkan, kutinggalkan bagimu. Dia katakan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Tetapi dia tekankan lagi, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Artinya bukan hanya sekedar dititip, tetapi damai sejahtera itu menjadi bagian kita, menjadi permanen dalam kehidupan kita. Nah, kemudian Tuhan lanjutkan, dia katakan, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Jadi tentunya dunia juga bisa memberikan kebahagiaan, tetapi Tuhan katakan damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Itu berbeda. Nah, kedamaian atau ketenangan atau mungkin sukacita yang diberikan oleh dunia itu bersifat sementara. Ada orang-orang yang bisa mencapai suatu kebahagiaan dengan, misalkan dengan obat-obatan yang terlarang. Dia bisa mencapai sukacita atau dia bisa mendapatkan ketenangan, tetapi itu bersifat sementara. Setelah reaksi obatnya habis, selesai, kemudian rasa tenangnya atau rasa kebahagiaannya akan hilang. Tetapi Tuhan katakan damai sejahtera yang dia berikan kepada kita itu berbeda. Nah, apa yang membuat berbeda? Kita bisa lihat ayatnya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-20. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 19 sampai ayat 20 saya akan baca. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu."
Sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Jadi ini yang membedakan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Tuhan dengan sekedar kebahagiaan yang dunia berikan. Yang membedakannya apa? Dikatakan setelah firman Tuhan dicatat di sini dalam Injil Yohanes tadi, setelah Tuhan Yesus katakan damai sejahtera bagi kamu, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, kepada murid-murid. Artinya apa? Damai sejahtera yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, ini damai sejahtera yang melalui proses yang sangat luar biasa, yaitu salib. Jadi lewat salib, lewat pengorbanan Tuhan, dia menciptakan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan damai seperti ini tidak dapat dikerjakan oleh siapapun juga, hanya di dalam Yesus Kristus. Paulus pernah berkata, mungkin bagi orang yang baik ada orang yang mau mati. Tentunya kalau orang yang tidak baik, tidak ada orang yang mau mati untuk orang yang tidak baik. Tapi Paulus katakan, kalau untuk orang baik mungkin ada yang mau mati. Tetapi Tuhan Yesus mau mati ketika kita masih seteru, ketika kita masih berdosa. Dan dikatakan ketika dia mati dengan kerelaan. Nah, ini yang tidak ada samanya, saudara. Ketika dia mempersembahkan hidupnya di atas kayu salib, menjadi korban tebusan untuk menebus kita. Ini yang mendatangkan damai sejahtera buat kita. Artinya, segala dosa-dosa yang harusnya itu menjadi tanggungan kita, kita harus, upah dosa adalah maut, kata firman Tuhan. Tetapi lewat salib Kristus, dia membayar segala hutang-hutang yang tidak dapat kita bayar, saudara. Nah, ini yang membuat kita damai sejahtera. Damai sejahtera yang Tuhan berikan ini, yang prosesnya lewat salib, itu yang diberikan kepada kita. Makanya dalam ayat yang kita baca pertama tadi, dalam Yohanes 14 ayat 27, dia katakan, setelah dia katakan 2 kali, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan dia katakan bagian yang terakhir dalam ayat itu, dia bilang, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita tidak perlu gelisah, saudara. Tetapi damai sejahtera itu menjadi permanen dalam kehidupan kita, bersifat permanen. Karena apa? Karena salib tadi. Karena segala sesuatu yang menggelisahkan kita, yang membuat kita takut, membuat kita khawatir, itu sudah dibayar lunas oleh salib Kristus. Itu mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik dan mengasihi kami, sehingga mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Damai sejahtera yang diproses lewat salib Kristus, itu yang Engkau berikan kepada kami. Ajar kami untuk memahami Tuhan, dan senantiasa hati kami boleh memandang kepada salib Kristus, agar kami tetap hidup dalam damai sejahtera. Terpuji nama-Mu Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.